lihat ke saya kan. Lihat ke saya. Lihat ke dia. Lihat sini. Ya, lihat ke dia. Selamat siang Tante dan Om. Selamat siang, kenalin Desta. Selamat siang. Selamat siang. Saya pengajar baru. Dari mana? Saya dari Nias. Nias. Iya. Oh. Nias, saya dari Nias. Saya sekolah Alkitab di STT Cianjur. Jadi di Cianjur. 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 Praktek di Cianjur. Oh enggak, praktek di sini. Oh di sini. Di PDI Bondowoso. Sekolahnya di Cianjur. Sekolahnya di sekolahnya. Iya, sekolahnya di Cianjur. Prakteknya di sini. Jadi Om Tante apa kira-kira apa namanya ya? Selama ini Tante ibadah di DPD di sini ya. Ya. Kira-kira Tante sudah berjemaat di tempat sini Yang keras loh, Dek. Mulai kecil ya. Sekolah minggu. sekolah minggu ya. Berarti apa perkiranya itu udah berapa tahun ya gitu ya Tante? Kira-kira sampai saat ini gitu loh. Aku lahirnya tahun 92. Enggak berjemaatnya Oh, di situ. berjemaat. Kalau dihitung Nggak sampai tahu ya, sekarang apa itu sih, Pak? ada sampai 30-an kah? 30 apa 40 tahun. Sekarang saya tuh sudah usianya termasuk 70 ya. Oh, 70 tahun. Dia udah jemaat yang lama ya. Ya. Terus jemaat yang lama sama Om juga. Ya, Om. Saya, Ya, bilang ini. saya asal dari GKI. Mulai misi kecil masih sekolah minggu sampai dewasa. Saya terus terang aja kasih tahu, saya pindah karena apa? Karena AC terlalu dingin, tidak kuat di GKI. Pindah sini di Pantai Kosta tidak ada AC, saya senang. Terus berlama-lama dipakai AC semua, aduh, tidak kuat, saya sudah tidak tahan. Seperti saya mau pusing gitu loh, tidak tahan dingin saya terus. Justru di situ saya agak mundur ke gereja itu mundur saya. Daripada saya sakit lebih baik tak pergi, gitu saya. Punya teorinya saya begitu. Karena istri saya memang orang Pantai Kosta, ikut. Waktu nikahnya saya di GKI, ini ikut di GKI. Lama-lama saya pergi sendiri-sendiri gereja GKI, ini Pantai Kosta. Lama karena AC itu saya lalu ikut ke Pantai Kosta sampai sekarang gitu. Oh, jadi gitu ya. Iya. Jadi dari waktu muda masih bukan di Pantai Kosta ya. Iya. Dan setelah sudah sama tante ini kembali sama ibadahnya pindah. Karena tadi Om bilang gara-gara AC mundur ya, gak mau ibadah, jadi itu alasannya. Terus yang kedua Om, dan di sini tante dan sama Om kan udah di Pantai Kosta toh ibadah ya. Ya. Dan tante sama Om ibadah aktif. Tapi kalau Om memangnya terserang aja, kalau mau pergi cuma hari Minggu toh, Minggu pagi. Kalau tante Kalau dulu saya tuh masih tidak sakit gini, saya tuh tidak pernah meninggalkan ibadah pertengahan minggu. Pokoknya pergi terus. Soalnya dia naik sepeda engkol. Sekarang nggak punya sepeda engkol. Ada sepeda engkol tapi tidak bisa naik. Gara-gara jatuh itu. Jadi kalau ke gereja naik beca berdua gitu. Tiap minggu ya pakai tukang beca yang sudah langganan. Ini 1-2 hari saya tidak pergi, tidak datang dia. Sampai sekarang tidak datang. Om dan tante tahu nggak kalau kita ibadah itu gini, Om dan tante itu bagaimana perasaannya ketika tidak ada pergi persekutuan ibadah, perasaannya itu gimana kalau misalnya tidak mengikuti ibadah? Mungkin dari Om dan tante, kalau nggak ada ibadah, misalnya 1 kali 2 kali nggak ada ibadah, gimana perasaannya Om? Ada dan perasaan bagaimana maksudnya? Nah, tidak pergi ibadah. kalau nggak ada perasaannya kalau gitu. nggak ada pergi ibadah gimana perasaannya?
Ya kalau tidak pergi di ibadah memang kerasan apa ya, terasa sepi, tidak ada semangat gitu. Kalau ke gereja itu semangat gitu. Cuma sayangnya saya belakangan pendengar kurang tajam sudah. Dengar tapi tidak jelas itu. Saya usaha tuh sampai bagaimana pakai alat pendengar percuma, tidak bisa juga. Lebih baik ya sudah apa adanya. Ya. Dan tante misalnya kayak tadi Om udah katakan kan, karena berbagai hal alasan tidak bisa mendengar. Dan ketika tadi saya katakan bahwa bagaimana perasaan ketika tidak mengikuti ibadah, otomatis tidak ada rasa damai ya. Dan kalau tante bagaimana? Ada rasa sesuatu hal yang misalnya tidak mengikuti ibadah, ada nggak yang mengganjal dalam ibadah? Enak beribadah. Iya, karena kalau dibilang ya tante Om ya, kehidupan kita itu hidup di dalam doa. Rasanya itu kalau kita nggak bertemu dengan Tuhan, rasanya itu kalau kita nggak bisa beribadah, damai sejahtera kita nggak ada, gitu loh. Misalnya kalau kita nggak bisa mendengarkan firman-Nya, tidak menaikkan pujian penyembahan kita, rasanya itu pribadi kita itu kosong, hampa gitu, hampa, nggak ada artinya kehidupan kita. Hanya stop di situ doang, kita berjalan ke sana ke sini. Tapi kalau kita pergi ibadah diisi oleh warna firman Tuhan, ada kekuatan baru yang terjadi dalam pribadi kita. Ada sesuatu hal yang membuat kita itu sukacita banget, dan bahagia lah gitu loh. Mungkin kadang-kala kalau kita tidak ada apa-apa di rumah, tapi kalau dengan kita datang beribadah, segala sesuatu apapun yang terjadi dalam rumah itu kayak rasanya itu tercukupkan, rasanya itu ada gitu loh. Sekalipun tidak ada secara kasat mata, tapi karena kehidupan kita itu lekat dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita alami itu rasanya itu semuanya Tuhan sudah jawab. Tapi memang benar, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita sering bersekutu dengan Tuhan, sering kita tidak meninggalkan ibadah-ibadah kita, segala sesuatu apapun yang kita alami, mungkin Om dan Tante di sini mengalami sakit, atau anak-anak mengalami suatu permasalahan, tetapi dengan kedekatan Om dan Tante beribadah kepada Tuhan, Tuhan semuanya akan jawab. Jadi makanya saya tanya lagi, bagaimana perasaan Om dan Tante ketika meninggalkan ibadah itu? Ada suatu pertanyaan nggak dalam hati kita? Karena kita itu, seperti saya katakan tadi, kita itu hidup dalam doa. Kita jauh daripada Tuhan, Tuhan juga akan jauh daripada kita. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, itu Tuhan Tuhan itu akan selalu dekat dengan kita. Tapi tadi saya katakan bukan berarti kalau kita jauh daripada Tuhan itu Tuhan tidak memantau kita. Tuhan itu selalu melihat kita. Tuhan itu selalu melihat reaksi kita setiap hari. Tuhan masih kita kasih kesempatan. Jadi Om dan Tante di sini udah tua. Itulah waktunya Om dan Tante itu memberikan hidupnya sepenuhnya buat Tuhan. Dalam masa tua, berikan hidup, kita berikan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Karena sering dikatakan juga masa tua itu tidak bisa buat apa-apa lagi, hanya bisa berdoa. Ya gitu. Jadi saya memberikan satu masukan buat Om dan Tante, mari ikut ibadah kembali lagi, ikut kembali lagi cas kerohanian itu kembali dicas lagi. Jadi ada kekuatan ekstra yang baru lagi kita dapatkan. Ya Om ya, Om mau ibadah? Ayo ibadah Oh Om. mau ibadah kan? Apa? Oh mau ibadah kan? Ikut Apa? ibadah. Oh mau ibadah. Ikut ibadah. Iya nanti minggu ini ibadah. Ibadah di Kebaktian. Iya, kenapa? Enggak, kan ikut ibadah. Oh iya, tiap minggu. ikut ya. Iya.
Karena tadi kan Om bilang kalau kita nggak ikut ibadah itu nggak ada damai ya, nggak ada sukacita. Benar. Kalau kita ada masalah, terus kita mengurung diri di kamar, mengurung diri di rumah, tapi kita nggak berdoa, ya masalah itu selalu ada di hati kita, nggak bisa terlepas masalah itu, nggak bisa terselesaikan. Tapi kalau misalnya Om pergi ibadah, Iya. apalagi udah tua kan, terus ibadah sekalipun mungkin tidak tidak jelas untuk pendengarannya, tapi Tuhan akan berkati nanti telinga. Tuhan Ya, kasih pendengaran yang lebih jelas. Amin. Gitu. Jadi kita harus punya iman yang kuat, iman yang kokoh dalam Tuhan. Iya, kita harus punya iman yang kokoh dalam Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata. Jadi kalau kita, kan firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita harus punya iman. Iman itu harus kita terus cas. Kita harus percaya. Walaupun sekalipun masih pendengarannya tidak terlalu jelas. Iya. Tetapi dengan iman, dengan yakin, dengan percaya, Tuhan pasti akan kasih pendengaran yang jelas. Tuhan akan berkati telinganya Om itu, supaya ketika firman Tuhan masuk itu bisa jelas. Gitu. Jadi Om ibadah ya, kita bersama-sama ibadah, karena kita jauh dari Tuhan itu, kita jauh dari persekutuan itu tadi Om sendiri yang bilang tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Kita artinya dari kecil lah ya, tante itu udah tahu kebenaran firman Tuhan, kita sudah tahu ibadah. Jadi dalam masa tua kita pun kita tetap terus pergunakan waktu ya ibadah. Jadi minggu depan kita ikut ibadah ya Om ya, ibadah minggu depan. Oh iya. Iya. Ya, kita ikut ibadah supaya Om fresh lagi, kuat, semangat. Jadi nanti amin. Ya, jadi bisa Om sembuh. Ya, mungkin tidak secara langsung, tapi ada tahapnya, ada prosesnya. Tuhan mau melihat kesetiaan kita itu sejauh mana sampai tuanya kita. Tuhan mau melihat kesetiaan Om dan Tante itu beribadah mungkin 1-2 kali kah, atau sampai akhir nanti. Tuhan akan lihat itu kesetiaan. Jadi yang Tuhan mau lihat itu kesetiaan kita kepadanya sampai waktunya Tuhan buat kita. Jadi Om semangat, kita ibadah kembali lagi ya Om ya. Iya, iya. Om ikut ibadah gak? Iya. Om mau ikut ibadah? Rajin, mereka rajin. Iya, pergi. Cuma ini bulan ini dua kali ya, 2 kali dah Iya. pergi. Benar, rajin. Ini minggu depan ini ya biarlah aku mau usaha. Amin. Kalau Tuhan sudah sediakan kok. Walaupun anakku saya ini tidak kirim, tapi Tuhan kirim melalui orang lain. Tuhan tidak tahu lah, Tuhan itu baik kok. Jadi tetap semangat ya Om ya. Iya. Kalau firman itu kita pegang dalam kehidupan kita. Ya sekalipun banyak kekurangan kita, kelemahan kita, tapi Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan sanggup memberikan kita semangat baru. Tuhan pasti akan melihat kita sejauh mana kesetiaan kita itu. Kalau kita ada masalah, kita dekat dengan Tuhan, tidak akan pernah tinggalkan kita. Tapi kalau kita ada masalah, kita dekat pada Tuhan akan proses hidup. Jadi saya akan percaya Om dan Tante tempat ini memiliki kerinduan untuk kembali beribadah lagi. Ya Om ya, semangat beribadahnya ya Om ya. Itu kan. Puji Tuhan.